Halo, apa kabarnya semua? Logis, Dialog Bisnis Genpi.co kembali hadir di YouTube-nya Genpi.co. Nah, kali ini ada salah satu narasumber yang cukup menarik juga, masih muda tapi udah jadi CEO. Siapa dia? Halo, selamat siang Mas David Gunawan, apa kabar? Selamat siang Mbak Berta, kabar baik. Oke, nah sebelumnya Mas David Gunawan ini adalah CEO dari Eden Farm Indonesia. Nah, aku pengen tahu dulu deh Mas, sebenarnya dulu niat ingin membangun ini semua tuh diawali dari apa dan sampai akhirnya masuk di tengah pandemi yang segala macam ini, itu bagaimana cara bertahannya itu Mas? Sebenarnya niatnya awalnya membangun Eden Farm ini karena kerinduan untuk membantu meningkatkan penghasilan para petani sih Mbak. Jadi kan seperti yang kita tahu di dunia agri itu kan para petani ini, mungkin petani tadi sempat ngobrol juga dengan nelayan itu kan mereka punya penghasilan ini kan tertekan oleh para tengkulak gitu ya, kira-kira gitu. Jadi tidak ada transparansi harga lah antara market dengan mereka ini yang notabene adalah ujung tombak sebenarnya, ujung tombak ketahanan pangan kita di Indonesia. Nah, saya melihat lebih jauh dari dampak kesulitan yang dihadapi para petani, nelayan, dan para penghasil lain. Ini berdampak ke ketidakkonsistenan kualitas barang yang mereka produksi. Ya, itu jadi masalah banget itu. Jadi mungkin kalau Mbak Berta lihat ke pasar, banyak sayur jelek gitu ya, kalau misalnya beli mungkin harus dibersihin lagi, disortir lagi, sehingga beli 10 kilo mungkin yang kepake cuma 8 kilo gitu kan, sisanya harus kebuang. Nah itu karena mereka sebenarnya buat mencukupi hidup sendiri aja sulit, apalagi mereka memikirkan untuk produksi barang dengan kualitas yang baik gitu kan. Nah, jadi kita lihat dampak dari kesulitan ekonomi para penghasil kita ini panjang sebenarnya. Mereka hidup sulit, lalu mereka menghasilkan produk yang tidak bagus, lalu akhirnya harga tidak konsisten, harganya bergerak liar gitu ya. Selain karena banyaknya orang tengah nih, orang-orang perantara, kualitas juga tidak bagus sehingga supply dan demand ini selalu tidak balance. Nah, kita punya kerinduan untuk menyelesaikan masalah ini menggunakan teknologi. Dulu ngelihatnya dari daerah mana Mas yang paling dilihat dari yang, misalnya pengalaman sehari-hari kan itu yang dari lingkungan sekitarnya Mas David aja, atau memang emang langsung melakukan survei di berbagai daerah gitu Mas? Itu mulai dari Jakarta sih waktu itu. Saya pun juga waktu dan partner bisnis saya pun kita bertani gitu ya. Kita mulai dengan hidroponik dan kita gampang banget tuh jualan sayur hidroponik ke kafe-kafe waktu itu ya. Habis itu kita penasaran gitu kan, kenapa ya kok Eden Farm nih? Ini Eden Farm cerita di tahun 2017-2018. Itu baru banget. Itu awal berdiri ya Mas ya? Iya, itu tahun berdiri kita. Ya, kita baru banget, belum pernah ada marketing, datang ke kafe, jualan gampang banget gitu kan. Terus saya penasaran tanya ke orang pembelinya, kenapa kok mau pakai barang saya gitu kan. Terus dia bilang soalnya kualitasnya konsisten gitu. Harganya juga konsisten, makanya kita enak pakainya. Makanya jadinya pelanggan yang setia gitu kan. Saya tanya ke beberapa restoran, sama jawabannya. Wah, saya pikir berarti ini konsistensi ini penting sekali nih. Kualitas dan harga ini penting sekali. Nah, terus saya baru masuk ke lebih dalam ke pertanian, barulah keluar masalah yang tadi saya ceritakan. Oke. Nah, itu kan pertumbuhan gitu ya Mas dari waktu ke waktu kayak gitu. Nah, kemarin pandemi nih Mas, ini kan jadi banyak yang nggak keluar rumah, dibatasi, mau ke pasar juga takut, apa segala macam. Ini jadi kayak semacam aji mumpung gitu nggak sih Mas? Atau wah, ini kesempatan, meskipun memang sebelumnya memang sudah ada sejak lama begitu kan, kayak gitu. Apa perubahan yang signifikan di Eden Farm ketika pandemi kemarin? Sebenarnya ketika pandemi kemarin ini, kita melihat kita mendeteksi adanya pergeseran permintaan gitu ya. Jadi Eden Farm ini kan kita fokusnya itu ke pasar B2B ya. Jadi kita hanya berhubungan dengan perusahaan lain, mulai dari warung makan, restoran, pasar induk, pokoknya semuanya B2B, tidak langsung ke end customer. Nah, kita sebenarnya yang kita selesaikan kemarin ini selama masa pandemi ini atau bahkan sampai sekarang itu masalah yang lebih fundamental, yaitu ketersediaan supply di market gitu. Jadi ketika pandemi awal-awal itu ketidakseimbangan antara supply dan demand sangat besar. Ketika bulan Maret tahun lalu misalnya
banyak petani, nelayan, dan para penghasil lain yang sampai membuang hasil panennya karena tiba-tiba demand-nya hilang di kota-kota, gitu kan? Nah, gimana caranya tugasnya Eden Farm ini untuk tetap menyalurkan hasil panen mereka dengan konsisten? Jadi, itu satu solusi yang kemarin ini Eden Farm berikan kepada para petani mitra kita. Nah, yang kedua, setelah kan petani awalnya dia banyak buang hasil panen gitu ya, lalu dia memutuskan untuk menanam lebih sedikit. Masalah yang berikutnya adalah demand-nya lebih tinggi daripada supply-nya. Nah, itu gimana? Gitu. Nah, itu kita cari ajak kerjasama lebih banyak petani lagi supaya tetap seimbang. Ya. Betul. Nah, lalu terjadi pergeseran nih antara tadinya serapan bahan pangan lebih banyak yang ke arah hotel, restoran, kafe. Lalu ketika masa pandemi kan mereka teman-teman kita di hospitality industry pada tutup gitu ya, kasihan sekali. Nah itu demand-nya bergeser ke sektor yang tradisional, ke pasar induk, ke pasar-pasar becek, ke warung-warung makan. Karena kan terus terang teman-teman kita yang kerja di pabrik, yang kerja sebagai pekerja kerah biru itu kan tetap harus bekerja. Ya, tidak seperti mungkin sebagian dari kita yang punya privilege untuk kerja dari rumah, gitu ya. Mereka harus tetap kerja dan mereka harus tetap cari makan. Ya akhirnya ya warung-warungnya tetap harus aktif. Nah, kita menolong mereka di saat supply itu tidak ada, gitu. Jadi dampaknya Eden Farm ini sebenarnya bukan hanya ke petani nih kalau sekarang kita lihat, tapi ke para pengusaha kuliner juga dengan menjaga keamanan supply buat mereka. Iya. Akhirnya Gitu. si dagang mereka juga tetap aman gitu ya untuk konsumen juga gitu. Betul. Dan kita terus terang emang bisnisnya Eden Farm ini selama masa pandemi cukup naik ya. Karena kita ya menjaga keseimbangan supply dan demand ini di market. Ada berapa angka persenannya Mas? Maksudnya naiknya atau apa gitu? Kita naik kira-kira 5 kali lipat lah selama masa pandemi tahun 2020 itu. Selama setahun kita naik 5 kali lipat. Gimana untuk menjaga harga agar tetap masuk akal gitu Mas? Untuk apalagi selama pandemi yang misalkan yang tadi Mas bilang bahwa ternyata permintaannya banyak tapi persediaannya kurang atau misalkan memang terbatas kayak gitu, dan untuk supaya harganya itu juga tetap masuk akal gitu, gimana untuk cara menjaganya Mas? Kita kuncinya itu adalah harus bekerja sama dengan banyak-banyaknya koperasi petani, gitu ya. Jadi kita bekerja sama langsung dengan mereka, tetapi untuk menjaga loyalitas mereka, gitu ya, kita harus memiliki permintaan yang konsisten. Karena kan kalau Mbak bertani itu kan tanam sekarang, baru panen mungkin 45 hari kemudian, gitu kan. Jadi selama 45 hari ini dia memerlukan jaminan nih. Nah, kalau kita nggak bisa kasih jaminan itu, dia nggak akan loyal sama kita. Sekali panen, jual ke kita, selesai, gitu. Nah, karena Eden Farm permintaannya konsisten ke mereka, gitu ya, sehingga mereka ini, kita punya banyak sekali koperasi petani yang cukup loyal sama Eden Farm. Gitu ya, dan kita ini bekerja sama dengan koperasi petani bukan hanya hubungan jual-beli ya, tetapi ada yang sampai 1 desa pun kita bantu. Sekarang totalnya kita ada kira-kira 9 desa yang kita bantu. Jadi bukan cuma para petaninya kita berikan penghasilan melalui pembelian yang konsisten, tetapi istri petaninya, kerabat-kerabat di desanya, penduduk desa itu juga kita berikan pekerjaan. Untuk apa? Untuk melakukan sortir dan packing di desa itu sebelum dikirim ke kota. Berarti dari petani itu udah langsung disortir juga ya Mas ya? Sudah. Nah, gitu. tapi nanti masuk ke Eden Farm juga nanti ada pengecekan ulang lagi atau gimana? Ada, tapi biasanya udah minimal lah, maksudnya rejection-nya sudah minimal. Nah, ini kan memberikan nilai tambah terhadap hasil panennya, gitu ya. Selain dari konsistensi, yang biasanya mereka nggak dapat konsistensi, mereka tuh biasanya cuma taruh di pasar induk, nggak tahu kejual, nggak tahu enggak, gitu kan. Nah, sama kita sudah pasti, harga sudah pasti, dan lebih tinggi lagi harganya, karena mereka sudah sortir. Oh, oke. Gitu. Jadi kemarin selama pandemi lumayan meningkat ya Mas ya tadi itu? Iya, ini
bantuan lah bisa bertahan selama pandemi ini, kerjasama antara konsumennya Eden Farm dengan para petaninya Eden Farm juga. Nah, Mas, untuk menjaga agar permintaan itu tetap stabil, yang tadi itu artinya kan memang ada selain kualitas itu tetap dijaga segala macam, tetap ada bukti promo gitu nggak sih Mas ke pelanggan kayak gitu segala macam, atau cara-cara lain misalkan? Kita memang tim sales kita selalu melakukan kunjungan ke para konsumen. Selain dari promo digital yang kita lakukan ya, kita ada digital advertising pun ada, kita ada loyalty program juga ada buat para konsumen kita, dan yang paling penting itu adalah membina hubungan antara Eden Farm dengan para konsumen. Dia harus menggunakan aplikasi itu ya Mas ya, maksudnya aplikasi yang ada di ponsel kayak gitu atau di website juga ada ya? Ponsel sekarang. Tetap mobile app. Kan artinya orang-orang yang udah melek digital gitu ya Mas. Nah itu sasarannya di mana aja Mas? Hanya di Jakarta saja atau maksudnya yang paling banyak pasti di Jakarta ya, atau bagaimana sebarannya? Sebenarnya surprisingly cukup merata, Mbak. Jadi apalagi selama masa pandemi ini ya, itu mendorong orang untuk mengerti QR code kan paling tidak. Karena kalau mau lihat menu di restoran harus scan QR gitu ya. Jadi orang tuh paham sekarang QR code. Nah, tetapi kita sadar memang konsumen kita nih masih banyak yang dari generasi yang lebih tua atau yang lebih tradisional. Nah, kita tidak akan memaksa. Jadi kita itu biasanya beberapa transaksi awal itu selalu dilakukannya melalui salesman kita. Jadi si pembeli kita ini ngomong ke salesman mau beli apa, nanti salesman-nya membantu input order ke sistem kita. Nah, setelah sudah loyal, biasanya mereka baru mau tuh cobain teknologi kita. Gitu. Iya. Dan kita ini emang salah satu nilai utama perusahaan kita tuh kita selalu mendengarkan konsumen kita ya. Kita sering sekali mengadakan focus group discussion, sering melakukan kunjungan yang tujuannya adalah deep interview gitu ya. Kenapa? Karena kita pengen tahu nih sebenarnya yang konsumen butuhin tuh apa. Kan kalau memberikan teknologi yang tambah ribet mereka kan nggak make sense gitu ya, mau ngapain saya bikin teknologinya gitu ya. Nah ini kalau kita udah bikin teknologi, iya, kalau kita udah bikin teknologi, kita kasih, mereka nggak mau, ya udah jangan dipaksa gitu kan. Ternyata memang mungkin mereka masih belum perlu gitu. Nah kita harus cari tahu nih, kita tahu teknologi kita berguna, tapi mereka belum merasa berguna. Nah kita harus cari tahu sebenarnya yang mereka butuhin itu apa sih? Apakah mereka butuh bukan cuma ordering apps, tapi mereka juga butuh digital wallet? Ya kita tambahin lah digital wallet, baru di offer lagi ke mereka. Kita tambahin terus, pokoknya kita adjust sesuai dengan kebutuhan mereka gitu. Oke, nah beberapa waktu kemarin aku sempat baca nih Mas, katanya sejak didirikan 2017 lalu Eden Farm ini jadi agritech yang tumbuh paling cepat gitu. Ini benar Mas, apa gimana? Ya bersyukur demikian memang kenyataannya. Dan kita ini sekarang mungkin ketiga terbesar lah di Indonesia. Oh, oke. Selamat kalau kayak gitu Mas. Cuman apa yang jadi unggulannya Mas? Kenapa bisa agritech ya tumbuh paling cepat ini? Apa karena memang yang tadi tuh memang konsistensi tadi yang jadi kunci itu tadi ya? Sebenarnya unggulan kita itu adalah konsistensi. Kita memiliki basis customer yang loyal dan permintaannya konsisten karena mereka semua B2B ya kan, mereka semua kan kalau ke restoran kan selalu lihat menu yang sama gitu ya, nggak mungkin dia setiap hari ganti menu gitu kan. Nah, karena menunya sama ya mereka ordernya sama terus gitu. Nah ini basis konsistensi ini sangat diperlukan oleh para petani. Nah kita nih selalu demand sama supply itu bekerja bergandengan tangan. Demand konsistennya makin besar, petani loyal saya makin banyak. Petani loyal makin banyak, saya bisa kasih harga lebih murah ke konsumen. Begitu terus, ngebangun terus. Akhirnya kita tumbuh cepat. Nah, oke. Tapi di tahun 2017 sampai sekarang pasti juga memang ada model bisnis yang sama nih Mas, sama toko-toko sebelah nih misalkan. Itu cara mengatasi kompetitor tuh gimana Mas? Apa yang jadi fokus dari Eden Farm sendiri? Ya, saya fokusnya itu adalah memperdalam di sisi supply. Sehingga teman-teman kita di industri seperti adalah beberapa startup lain gitu ya,
mereka pada akhirnya menjadi konsumennya Eden Farm gitu. Jadi kita tidak memposisikan diri untuk bersaingan langsung dengan mereka, kita memposisikan diri untuk mensuplai ke mereka. Karena kita punya keunggulan nih, harga kita tuh paling murah di market. Gitu. Iya, makanya beberapa, jadi kan kemarin juga saya sebelum wawancara saya tanya teman-teman saya yang memang pelanggannya Eden Farm gitu, terus makanya kayak ini di sini harganya kok paling ini ya, paling mungkin gitu loh kadang-kadang, makanya. Nah prosesnya juga nggak harus beli sekilo ya Mas, atau kayak gimana kalau di Eden Farm tuh? Terserah, kita ngikutin, tapi memang ada standar packagingnya 250 gram. Iya. Ada beberapa produk yang pokoknya itu semua ada di aplikasi lah, standar packagingnya. Nah iya, makanya mungkin yang bikin termasuk beberapa testimoni, beberapa saya nanya teman-teman saya, karena memang ukurannya bisa dia bisa menyesuaikan sendiri gitu Mas, makanya. Jadi salah satu karakternya para pengusaha kuliner di Indonesia itu adalah mereka tuh tidak punya tempat penyimpanan yang besar, Mbak. Gitu, sehingga mereka sekali beli dikit-dikit. Nah, habis itu mereka harus beli lagi. Jadi kita harus menyesuaikan lah. Nggak bisa kita paksain diri kayak di Amerika yang harus kirim sekaligus banyak gitu kan. Itu kan nggak mungkin. Kan kalau dipikir-pikir kalau misalnya banyak itu langsung ongkos kirimnya irit ya. Harusnya begitu, Pak. Cuma ya gimana ya, nggak bisa di sini. Kita harus menyesuaikan. Kalau misalkan di tahun 2020 lalu kan mengalami peningkatan nih Pak. Nah, kalau targetnya di tahun 2021 ini apa nih Pak? Mas? Kita 2021 ini targetnya kita menyelesaikan ekspansi ke seluruh Jawa. Dan bersyukur 2 minggu kemarin kita sudah selesai mendirikan fulfillment center terakhir di Jawa Timur. Jadi sekarang Eden dari ujung Jawa ke ujung Jawa sudah ada supply chain-nya lah. Sudah saling nyambung lah dari ujung ke ujung di Jawa. Lalu kita punya target terus terang di trimester pertama ini, bersyukur kita masih overachieve. Jadi dari target mungkin saya bisa bilang kita melampaui target sampai 100% tadi. Oh, di trimester pertama sudah melampaui target, Mas? Sudah. Oke, berarti tantangan selanjutnya justru makin meningkat ya ketika di bulan selanjutnya. Ya, kita kan bersyukur ya, kita Tuhan berkati lah, kasih berkat, bisnis boleh berjalan baik dan banyak yang terbantu dari bisnis Eden Farm. Nah, kita ini sekarang lagi mulai memperdalam kerjasama dengan pemerintah Indonesia untuk membantu mengembangkan daerah-daerah yang tertinggal gitu. Jadi misalkan ada daerah-daerah miskin di mana seperti di Nias misalnya gitu ya. Nah, kita diminta support buat coba bantu penghasilannya para nelayan di Nias gitu, untuk hasil ikannya bisa diserap, dijual di Jawa gitu ya, atau di daerah mana kita bisa gitu. Jadi ada beberapa. Salah satu kayak kontribusi kepada negaranya gitu ya Mas ya? Betul, jadi kontribusi kita kepada negara yang kita harapkan akan tercapai itu adalah kita membantu stabilisasi harga pangan. Jadi kalau kemarin ini mungkin Mbak sempat ngalamin harga cabai yang naik turun kayak roller coaster gitu ya. Ya mimpinya kita ketika kita semakin luas itu tidak terjadi lagi. Gitu. Dan daerah-daerah penghasil gitu ya, yang sebenarnya kaya sekali tapi penduduknya cenderung miskin atau cenderung tertinggal pengembangannya, kita akan mencoba berkontribusi ke daerah itu dengan menyambungkan dengan pasar yang lebih luas, entah di Pulau Jawa, Sumatera, atau bahkan sampai ke ekspor. Yang paling susah dijangkau kalau untuk saat ini dari Eden Farm sendiri mana, Mas? Terus terang saat ini ya di daerah timur ya, itu yang paling sulit dijangkau. Cuma kan terakhir ini kan tol laut sudah dibuka, jadi ya udah memudahkan lah di sana, walaupun infrastrukturnya belum benar-benar siap. Itu ya, seperti pendingin, listrik yang memadai gitu ya. Ada daerah-daerah yang masih belum siap gitu, sehingga ya kita harus extra effort lah, nah, harus ekstra inovatif lah bilangnya gitu ya. Kayak misalkan kita ini perusahaan yang menggerakkan pangan tapi tidak pakai rantai pendingin sama sekali. Jadi truk semua, iya. Jadi kan biasanya kan dia pakai freezer gitu ya, pakai truknya pun juga berpendingin buat kirim sayur. Nah, kita itu enggak, karena saya tahu kalau pakai truk berpendingin
ini jualannya pasti harganya mahal dan saya nggak bisa dapat market banyak dan petani yang kebantu cuma sedikit. Akhirnya kita coba inovasi, yaitu semua barang dikirimnya itu mulai dari jam 10 malam sampai jam 3 pagi. Jadi bergeraknya tanpa lihat matahari gitu. Jam 4 pagi sudah sampai di dapurnya konsumen. Gitu. Nah, ini inovasi seperti ini ya dibantu dengan teknologi kita yang ada di gudang sehingga semua demand supply itu terprediksi gitu ya, pergerakannya terprediksi sehingga ya bisa seperti just in time procurement system. Kalau jadi kita hampir tidak ada nyimpan inventory lah. Oh, itu mungkin ya yang jadi segar gitu ya Mas maksudnya? Segar. Kurang dari 10 jam dari panen udah ada di dapur. Berarti kalau misalkan nih saya ngeklik sekarang nih Mas, itu berarti sampainya bisa? Paling cepat jam 4 pagi besok. Kalau mintanya jam 4 pagi ya, kan ada pilihan waktu mau dikirim kapan. Oh, oke. Iya, itu sebenarnya segarnya itu loh, segar nggak repot dan murah itu kan ya udah yang jadi kemauan banyak orang. Jadi konsumennya banyak mau nih. Ya gitu. Mas David lagi ngapain nih? Misalkan siang-siang kayak gini? Ya biasalah meeting sama sekarang kan banyak kan meeting lewat Zoom ya. Jadi meetingnya makin banyak gitu. Ya meeting dengan investor di luar negeri, meeting internal. Hampir setiap hari sih, sama kadang juga kunjungan ke pertanian atau ikut acara pemerintah ya. Nah, ini kantornya sebenarnya di mana sih Mas? Kok kayaknya aku lihat kayak asik banget kantornya, suasana kantornya. Kita di Puri Kembangan kantornya, di St. Maurice Office Tower. Mayoritasnya anak muda ya Mas, atau gimana? Oh iya, semua. Oh semuanya? Ya, nggak semua, 98% lah di sini anak-anak umur 30 tahun ke bawah. Rasanya gimana Mas kalau kerja sama anak-anak muda Mas? Wah, semangatnya nggak ada habisnya. Sama kita yang harus minta mereka stop kerja gitu, supaya tidak burn out. Karena kita bikin kan suasana enak lah ya. Kantor itu tempat buat hangout enak. Ada mesin kopi lah, ada pantry lah, apapun mereka di sini mau nonton Netflix, mau main Mobile Legends, terserah gitu. Oh boleh ya? Boleh, saya mah nggak. Yang penting targetnya tercapai. Oke, berarti kapan-kapan saya boleh main ke sana nih Mas? Boleh dong, boleh. Nanti saya bikinin kopi. Oke, siap. Iya, nah di sini enaknya gitu lah. Kalau anak muda itu suasananya seperti keluarga lah di sini. Jadi mereka pun juga kita berikan kebebasan supaya mereka inovatif kan. Kalau orang seneng kan lebih kreatif ya. Yang dikasih. Dan kita lihat, ya kita lihat di weekend juga beberapa dari kita banyak yang hangout bareng gitu kan. Ya berarti kan pergaulannya nyaman lah dengan teman-teman kantor gitu kan. Nah itu suasana di sini kira-kira begitulah. Oke, nah kalau misalkan ini Mas, mungkin aku pengen minta kayak saran untuk siapa ya, pemuda-pemuda, mungkin anak muda yang kepengen mulai bisnis gitu, sebenarnya apa sih yang harus dipegang pertama kali gitu? Kalau saran saya sih harus coba secepat-cepatnya, karena kan gini, ini saya ingat satu dari muridnya istri saya itu dosen. Jadi ada muridnya saya itu bilang kalau jadi pengusaha itu banyak sialnya di awal, gitu. Jadi mulai lebih dulu, buang sial duluan, gitu. Jadi ketika nanti teman-temannya baru baru mulai kan sialnya masih belum kebuang. Kita yang udah mulai duluan, sialnya udah kebuang duluan, gitu. Jadi udah bisa maju, gitu. Nah ini saya pikir bener juga kan kalau mau mulai bisnis itu kan udah pasti percobaan pertama hampir pasti gagal gitu kan. Mungkin kedua, ketiga, keempat, kelima pun gagal. Ini aja dengan Pak ini setelah mungkin bisnis saya ke-6 apa ke-7 kali ya. Gitu. Yang sebelumnya kan semua gagal semua kan, sampai habis uang, habis semua. Enggak Mas, sebelumnya di teknologi atau di melibatkan petani juga nggak? Atau beda, bener-bener beda? Belum. Sebelumnya itu adalah ambisi dan keinginan untuk bertahan hidup. Jadi udah beda visi misinya kayaknya. Iya, dulu itu ya bikin usaha supaya dapat uang jajan lebih, bikin usaha supaya bisa cari makan, gitu kan ya kan ya kita nggak bisa terus membebani orang tua gitu kan, harus bisa udah dibiayain sekolah ya kita harus
ada payback-nya lah, at least kita nggak ngerepotin gitu kan. Tapi kalau boleh tahu, kalau Mas David ini mulai berbisnis di usia berapa, Mas? Sendiri ya, dia sendiri itu kemungkinan kalau nggak salah di umur 19 tahun kayaknya ya. 19 tahun. Mulai dari bisnis Iya. apa tuh, Mas? Waktu saya jualan hamster, Mbak. Jualan apa? Jualan hamster. Oh, hamster. Oh, banyak Mas emang peminatnya. Buat cari-cari tambahan uang jajan mau boleh-boleh juga kan. Saya jualan hamster pernah jualan ikan, pernah jualan buku, jualan kaos. Banyak lah, saya pernah jualan macam-macam. Iya. Tapi kalau ngomong-ngomong soal habisin gagalmu segala macam, saya ingat quote-nya Pak Dahlan Iskan itu juga sempat bilang bahwa habisin aja gagalmu di awal gitu. Jadi memang persis gitu ya. Bahwa sebenarnya mungkin gagalnya di usia yang muda, jadi pas tuanya udah udah settle gitu ya, Mas. Iya, sebelum menikah lah, buang dulu sialan semua gitu. Cobain dulu semua, jadi ketika udah nikah istri kagak ketar-ketir. Oke. Nah, kalau misalkan pas lagi free time gitu, Mas David biasanya ngapain nih, Mas? Apa ngebagi keluarga sama kerjaan, atau mungkin tadi dosen juga ya, Mas ya? Iya, saya dosen juga, tapi cuma di semester ganjil. Oh. Dan itu juga cuma satu mata kuliah yang saya ajar. Ya ini buat sumbangsi saya lah. Oke. Itu mata kuliah apa, Mas? International Business. Oh, oke. Kebetulan saya punya keahlian dan keberhasilan di international fundraising untuk ya menggalang dana dari investor-investor global gitu kan. Ya akan dibutuhkan buat di startup ya. Sama ya ada pengalaman sedikit lah di international business, sehingga ya saya mau bagikan itu ke teman-teman mahasiswa. Gitu. Nah, gimana Mas cara ngebaginya dari wah ini keluarga, ini pekerjaan kayak gitu? Pertama saya nggak bisa ngebagi, Mbak, tapi istri saya ngomel terus, jadi saya harus ngebagi. Jadi saya sekarang mencoba sebisa mungkin ya kerja sampai jam 7 malam lah, habis itu selesai udah pulang gitu kan, kebersamaan sama istri, terus juga main sama hewan peliharaan. Kebetulan saya punya anjing di rumah, nah, itu kita spend time di sana lah. Terus kebetulan saya sama istri punya satu hobi yang sama, nonton Formula One gitu. Jadi tiap kali ada acara mau kualifikasi kayak mau apa itu jadi momen kebersamaan lah buat kita gitu. Oh, jadi serunya di situ ya, ngebagi waktunya ya. Iya. Tapi satu Mas, mungkin kalau misalkan kita yang ngeliat pandemi kemarin agak flashback sedikit, itu apa sih yang jadi pelajaran buat Mas David nih? Yang jadi pelajaran buat kita itu adalah kemarin ini mungkin ada di pelajaran untuk kepemimpinan ya. Jadi itu merupakan momen yang sangat berat buat kita di manajemennya dan saya dan co-founder saya dan para level yang lain. Itu adalah gimana caranya di tengah kondisi yang sangat tidak jelas ini dan sangat berbahaya juga ya karena virus. Yes. Kita harus tetap operasional gitu. Jadi waktu itu prinsip kita adalah pemimpin tuh harus ada di garis depan gitu kan, nggak boleh dia ada di belakang, apalagi ketika kondisi krisis. Jadi ketika kondisi krisis seperti kemarin, di mana semua investor nggak berani invest, terus juga di mana market tidak jelas keberadaannya, banyak konsumen yang butuh ditolong, banyak petani yang butuh ditolong, ya, itu C-levelnya harus ada di garis depan. Jadi waktu itu saya dan co-founder dan teman-teman C-level yang lain itu bergantian jaga di gudang, gitu ya. Ada yang turun ke pasar, ada yang turun ke konsumen. Kenapa? Karena kita gini deh, intinya kita nggak tahu kondisinya pasti apa enggak, ya berbahaya apa enggak. Tapi ibaratnya kalau harus mati kita dulu yang di garis depan gitu. Kita dulu yang maju gitu kan. At least ini memberikan keberanian buat tim kita. Bosnya aja berani maju, kenapa yang lain nggak berani maju? Gitu kan. Tapi itu beneran itu ada di gudang atau pasar gitu? Maksudnya jajaran C-level gitu, Mas? Iya. Gitu. Jadi kita bergantian shifting. Kan itu kan bergeraknya di
malam sampai subuh ya, dari mulai ya kita shift, jaga di gudang, jaga di pasar, ke konsumen juga gitu. Nah, itu kita harus tunjukkan ke tim kita, dan itu memang a hard decision gitu kan, dimana mungkin teman-teman lain bisa WFH, sedangkan ada beberapa tim kita yang nggak bisa, memang nggak mungkin bisa gitu. Kayak misalnya pekerja di gudang nggak mungkin bisa WFH, yang di pertanian nggak mungkin bisa WFH gitu. Gimana caranya supaya tetap fair dan supaya mereka tetap berani? Ya pemimpinnya harus turun, harus di garis depan. Tapi tetap aman prokes gitu ya Mas? Pasti. Itu langsung kita gudang semua harus pakai sarung tangan, pakai ini kepala, harus hand sanitizer. Karena berhubungan dengan makanan bahan makanan yang bakal disuplai juga ya kan? Betul. Sterilisasi gudang tuh sering sekali. Mungkin paling tidak seminggu sekali. Berarti itu juga ada budget sendiri ya Mas ya? Ada. Memang ada extra budget di sana. Kantor pun juga sama gitu. Kita tidak mewajibkan untuk ke kantor waktu itu, tetapi bila ada yang perlu karena mungkin di rumah dia ngantuk gitu ya, nggak produktif, bosen, ya dia bisa ke kantor, tapi kantor udah steril, selalu steril gitu. Dan buat yang ada sedikit pun gejala itu nggak boleh masuk, dia harus langsung swab, harus langsung itu. Jadi emang harus memastikan. Ya ini momen yang sangat mendewasakan lah, dimana semua orang bilang harus work from home, semua orang bilang harus nggak boleh keluar rumah, tapi kita kalau nggak keluar rumah, ini karyawan Eden Farm yang waktu itu hampir 300 orang bisa dirumahkan kan, kita nggak sampai hati ya kalau kayak gitu ya. Mau nggak mau harus terus push. Sampai akhir itu nggak ada dirumahkan gitu Mas? Ada. Itu juga another tough decision. Waktu itu kita sempat merumahkan sekitar 200 orang waktu itu, dan kita harus mengubah bisnis model kita secara drastis, di mana ya intinya ada beberapa produk yang margin keuntungannya lebih sedikit kita stop, berarti ada beberapa konsumen yang harus kita let go gitu kan. Itu ada, kita melalui momen seperti itu, tapi ya bersyukur semua mengerti dan semua mau maju terus. Ketika masa membaik gitu ya, mungkin mulai Agustus 2020 sudah mulai membaik gitu. Yang tadinya kita rumahkan, kita tarik kembali. Gitu. Jadi ya. Oh, jadi sempat kemarin dirumahkan sebentar gitu, terus ditarik lagi gitu. Jadi sekarang ada yang seperti itu. Oh, sekarang udah ada yang bekerja lagi gitu ya Mas ya? Ada ya. Kan kita nggak bisa kasih mereka jaminan tadi. Jadi mereka bisa kerja sama orang lain gitu. Iya. Daripada ngegantung ya. Iya. Oke. Nah, Mas, kalau misalkan ini Mas, boleh ada nasihat nggak? Maksudnya kayak misalkan atau quote yang jadi pegangannya Mas. Kalau yang tadi kan mungkin berbisnis, tapi kalau ini dalam hidup gitu Mas. Saya suka quote-nya dari Teddy Roosevelt. Itu yang ini bahkan di kantor pun kita pajang gitu ya. Yang isinya tuh keep your eyes on the stars, but keep your feet on the ground. Jadi kita boleh mimpi terus gitu ya, boleh mimpi terus, tapi kita harus kakinya minjak tanah gitu. Jadi kita harus realistis juga. Nah ini terus terang menjadi realistis sekali itu adalah kelemahan saya. Jadi saya tuh orangnya lebih ke ambisius, lebih ke pemimpi gitu ya, pengen ini pengen itu. Nah co-founder saya nih, partner saya ada 2 orang lagi, mereka yang orang yang lebih logis, orang yang lebih realistis. Nah itu jadi kita tuh iya, kita tuh dinamikanya jadi bukannya mentang-mentang saya title-nya CEO gitu ya, jadi semua keputusan saya ambil bener-bener saya sendiri yang ambil, enggak gitu. Jadi selalu kita membanggakan Eden Farm itu paling nggak punya 3 otak lah, bukannya cuma 1 gitu. Jadi perusahaan lain, mungkin startup lain kebanyakan CEO-nya yang sangat powerful. Kalau saya mendingan saya enggak nih, saya mendingan kita Eden Farm tuh punya 3 otak. Jadi setiap decision itu benar-benar matang gitu, walaupun tetap harus cepat bertumbuhnya karena startup, tapi semuanya matang sehingga kita efisien gitu. Setiap investment yang kita pakai itu impact-nya besar. Nah ini dinamika antara saya dengan para co-founder saya nih yang bikin pertimbangannya matang. Saya punya mimpi,
mereka lebih logis, ya setiap kali saya mimpi mereka ngitung gitu. Nanti mereka kasih lihat hitungannya, nih mimpi lu kemahalan, ya udah akhirnya mundur gitu. Oh ini mimpi lu masuk akal, akhirnya jalan, kira-kira gitu lah. Oke. Itu mereka bertiga ketemu Mas bertiga itu dari pertemanan nih Mas dulunya atau enggak? Iya, jadi kan waktu itu saya sempat ambil S2 bisnis di Prastia Mulia. Ketemu di sana. Kebetulan kita udah sering kerja sama lah dari zaman Prastia Mulia. Gitu. Dan ini juga bisnis yang kedua lah bareng-bareng mereka. Yang pertama bangkrut, ini yang kedua gitu. Nggak kapok ya? Enggak, justru makin erat nih. Jadi saya sama co-founder saya udah mirip kayak pakai telepati gitu. Kita sejelek-jeleknya kita kan udah ketahuan. Jadi maksudnya kita apa? Kita bermaksud apa tuh udah saling paham lah, saling mengerti lah, karena udah berhasil melalui yang terburuk. Oke, dan sampai akhirnya ada Eden Farm hari ini ya, sampai hari ini gitu. Ya, dan saya pikir itu juga sesuatu yang tadi kembali sedikit mengenai nasihat apa yang buat anak-anak muda itu, saya pikir itu juga baik sekali buat bisa mengenal diri sendiri ya. Jadi yang namanya superhero itu jarang sekali lah ya. Saya nggak menganggap diri saya superhero gitu, walaupun CEO, dan saya pikir penting juga buat anak muda yang lain itu untuk berkolaborasi, karena masing-masing mempunyai kelebihannya sendiri, mempunyai talentanya sendiri lah, dan nggak usah takut, nggak usah malu. Oh, nggak usah malu ya? Nggak usah malu. Nggak semua orang memang bisa jadi CEO yang nggak usah malu gitu kan. Mau kenapa harus jadi CEO kalau misalnya memang nggak bisa, orang jadi CEO atau jadi CMO pun juga bisa, misalnya pengen memikirkan materi gitu ya, itu pun juga bisa kaya raya kok gitu kan. Terus juga impact-nya pun juga besar, fulfillment di hidup pun juga besar, selama kita memang bisa memaksimalkan kesempatan dan diri sendiri aja gitu. Kalau kita mau semuanya gitu ya, malah nggak maju-maju gitu. Mending kita rendahkan hati, tahu diri lah, ibaratnya kita bisanya apa, sisanya kita percaya sama para partner kita, para teman-teman kita. Berarti Mas David termasuk yang ngerem juga nih belakangan, karena ada teman-teman, karena ada nggak boleh nih kayak gini terus gitu ya. Iya, saya belajar lah dari kegagalan berkali-kali ini, khususnya pandemi deh ya. Maksudnya kita udah sehebat-hebatnya kita berencana, kalau Tuhan udah bilang sakit ya sakit gitu kan. Mau gimana lagi gitu. Jadi ya kita tuh terbatas lah. Kita ini manusia terbatas lah. Emang harus bisa percaya dan bekerja sama dengan teman-teman sekitar. Oke. Terima kasih sekali Mas atas waktunya. Tapi aku yang terakhir pengen tanya deh, kalau misalkan kita para penontonnya Genpi.co nih, kalau misalkan mau pakai Eden Farm, tinggal download aplikasinya dan langsung registrasi aja gitu ya Mas ya? Ya, bisa. Jadi kalau buat teman-teman yang pengen cobain dulu Eden Farm, tinggal download, nanti daftarnya pun juga gampang. Gampang sekali, cuma 2 kali klik juga sudah bisa terdaftar, nggak perlu isi macam-macam yang terlalu ribet ya. Paling cuma biodata saja. Kalau teman-teman yang punya pengusaha kuliner, pengen dapat harga lebih murah, itu nanti kita ada opsi untuk upgrade account. Nah ini gratis. Jadi nggak perlu bayar, nggak perlu apa. Nanti pencet aja menunya, nanti tinggal didaftarin nama perusahaannya apa, nama usahanya apa, bergerak di mana. Nanti akan ada tim kita yang hubungi kurang dari 24 jam. Oke. Jadi nggak cuma yang ibu-ibu aja nih. Jadi kalau misalkan ibu-ibu yang masak di rumah doang nih, tapi bisa buat yang yang punya usaha gitu ya Mas ya? Ya, kita utamanya memang yang buat yang punya usaha ini. Jadi ketika account-nya sudah terupgrade jadi account bisnis, itu harga paling murah dapatnya. Oke. Berarti pasti ada promo-promo juga Mas di sana ya? Pasti, setiap bulan pasti ada. Oke Mas, sukses terus ya Mas Eden Farm Indonesia, dan terima kasih banyak Mas David. Sama-sama, terima kasih juga untuk waktunya. Oke, terima kasih. Itu tadi obrolan saya dengan Mas David Gunawan, CEO Eden Farm Indonesia. Sampai jumpa di YouTube-nya Genpi.co, Logis Dialog Bisnis Genpi.co. Dah.